Alhamdulillah, jemaah salat subuh hari ini kita masih diberikan oleh Allah SWT di Masjid Istiqomah ini diberikan kesehatan nikmat, yang pertama nikmat sehat, kemudian nikmat iman. Sehat, kita masih bisa melaksanakan ibadah, mulai dari berdiri, kemudian bisa sujud, bisa rukuk. Ada yang bisa sholat, tidak bisa berdiri, yang bisa tidak bisa sempurna, tidak bisa sempurna. Alhamdulillah, alam ini memberikan kita kesehatan. Yang terutama ini nikmat imannya. Banyak yang sehat, tapi belum ada kemampuan untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Ada yang masih sholatnya di rumah, ada yang masih sholat di sendiri-sendiri. Imannya masih belum terlatih. Ada yang hilang iman, ada yang ketika sholat azan masih ingat dengan dulu. Bahkan kalau istilahnya di dunia itu mampu mengangkat beban berkilo-kilo, namun mengangkat selimut di badan tidak mampu. Maka pada hadirin kita masih, Allah ini masih sayang yang kita memberikan iman. Alhamdulillah. Maka apa dijanjikan oleh Allah SWT dalam firman-Nya tadi? Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika khairul bariyah. Makhluk yang paling baik ini adalah orang yang melaksanakan kebajikan, melakukan perbuatan yang kebajikan. Contohnya yaitu salat tadi. Maka ini adalah makhluk yang terbaik di muka bumi. Apa ganjarannya untuk makhluk terbaik ini? Mereka akan masuk dalam surga dengan jazaa'uhum inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Mereka akan masuk dalam surga Adnan, surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, dan mereka akan tinggal di sana secara kekal abadi selama-lamanya. Kalau kita tinggal di tebing sementara, tinggal di rumah sementara juga. Jadi sifat dunia sementara, baju sementara, umur sementara, kemudian kendaraan sementara. Maka makhluk yang terbaik tadi kan Allah ini, orang-orang yang melaksanakan kebajikan ini maka akan mendapatkan surga Adnan tadi dan tinggal di sana selama-lamanya dengan fasilitas yang selama-lamanya. Maka janji manusia itu istilahnya itu kalau berharap dengan manusia sesuatu patah hati yang sengaja, maka janji Allah ini janjinya tepat. Maka ada sebuah saya mengatakan katanya gula memang manis tapi madu lebih sehat, janji manusia memang manis, janji Allah lebih tepat. Maka Al-Quran ini jadi panutan hidup kita nih, Pak. Maka orang yang sering membaca Al-Quran dan sesuatu perbuatan kebajikan juga, maka akan timbul semangat-semangat dari janji-janji Allah ini. Bahkan yang perkara-perkara di dunia ini saja sudah terbukti, seperti halnya rumus-rumus kimia kan, adanya besi, kemudian udara mengandung air, terciptanya hujan, itu dari Al-Quran. Maka sudah terbukti, apalagi itu sudah sekitaran kata para ulama ini yang ahli dari tadi yang sifatnya dunia itu, maka mengatakan bahwa sudah 70% dari janji Al-Quran ini terbukti bahwa pohon-pohon atau daun-daun ini berzikir, dan mereka teliti penemuan-penemuan Islam ini teliti. Memang benar ada gerakan-gerakan yang berzikirnya. Kalau Allah telah mengatakan semua itu berzikir kepada Aku, namun kalian tidak mengerti apa yang mereka ucapkan. Nah, sedangkan kalau di dunia sudah 70% terbukti, tinggal 30% lagi sudah pasti, sudah. Intinya kalau dari 100%, 70% sudah 70% ini sudah terbukti, apalagi yang 30% ini.
keyakinan di tentang perkara akhirat. Maka di sini kita bicara tentang perkara iman ini tentang akhirat. Kita akan pulang kata Allah tadi, kita akan tinggal di sana secara kekal abadi. Nah, jadi kalau dunia tadi kita cuman sementara, mungkin sakitnya sementara, miskinnya sementara, kayanya sementara, maka berbahagialah ketika di kampung akhirat. Pak, kita belajar dengan para sahabat radhiyallahu anhum seperti Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, dan Bilal bin Rabah. Karena mereka sudah merasakan manisnya iman, mereka dekat dengan Rasulullah, mereka selalu berada di masjid. Nah, orang yang selalu datang ke masjid ini, Pak, orang yang cerdas, orang yang selalu terpaut hatinya ke masjid ini, orang yang cerdas. Karena salah satu tempat tersebarnya ilmu ini yang di masjid ini. Kata para ulama ada 4 perkara yang akan ditanyakan oleh Allah, itu salah satunya ilmu. Maka di masjid ini banyak sekali ilmu-ilmunya kan. Bukan ilmu S1, S2, teknik komputer, bukan itu yang akan ditanyakan di perkara kampung akhirat. Tapi yang ditanyakan itu ilmu tentang yang apa yang diperintahkan dalam Quran, seperti perintah sholat, perintah puasa. Nah, maka ini akan ditanyakan, kamu sudah belajar sholat, mengapa kamu tidak diamalkan? Maka kata Rasulullah SAW, nanti dia melihat di pas Isra Mi'raj itu kan bertanya dengan Jibril, wahai Jibril, kenapa orang ini berkali-kali memecahkan kepala dipecahkan, terus diluruskan lagi, disatukan lagi kepalanya. Maka Jibril menjawab, orang ini belajar Al-Quran tapi tidak mengamalkan. Makanya ini ilmu, Pak. Sudah belajar ilmu dari kecil kan, batasa kan. Maka setelah dia sudah belajar tidak diamalkan. Nah, maka itulah yang ilmu yang akan dipertanggungjawabkan. Bukan ilmu otomotif tadi, bukan ilmu S1 kedokteran, bukan itu. Nah, itulah yang akan dipertanggungjawabkan. Maka kita lihat dari para sahabat ini, setelah mereka merasakan manisnya iman, seperti Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ini disiksa oleh siapa itu? Bukan. Umayyah. Ya, Umayyah. Jadi ketika dadanya ditindih dengan lebih panas, diseret di kampung-kampung kan, di arah-arah. Karena maka dia masih ahad kan. Karena mereka sudah merasakan manisnya iman kepada Allah ini. Karena mereka sudah percaya dengan Allah ini kan. Maka begitu juga dengan orang-orang yang belajar 3 hari berbaring. Nah, ketika ada teman-teman mengatakan nanti hidup kamu akan ternyata lebih susah kan, masa sibuk masih terus sholat terus kan, tidak ada waktu lagi untuk nyari duit kan. Nah, maka ini ketika dia sudah merasakan manisnya iman ini dengan perkataan-perkataan yang kecil-kecil itu, maka dia sudah menganggap hal biasa kan. Karena belum ada apa-apanya, berarti dia telah mendapatkan manisnya iman tadi. Manis iman ketika sholat berjamaah, manisnya iman ketika baca Quran, manisnya iman ketika sebelum tidur sholat witir dulu, makan sebelum tidur, tengah malam sholat tahajud. Makanya adalah suatu iman yang manis menurut saya kan.